Bukan Mbak Yonata. Terus siapa? Rifa. Kenapa? Mas Iya. Don Purba? Ini topiknya ini apa ini? Yang jemuran hapus dosa maksudnya Kayu gimana? penghapus dosa. Kayu penghapus dosa. Memang ada Kata kayu penghapus dosa. ada kata temen lu tadi begini. Ya, kata temen lu begini. Temen lu bilang begini. Nih ya, bentar gue kasih data nih. Apa Kami ini katanya? menyembah batu. Karena kami mencium batu hajar aswad, otomatis yang kami sembah batu, padahal nggak ada dalilnya. Sama aja, Yesus mati di tiang salib. Berarti yang lu sembah adalah tiang salib atau kayu. Dari mana kita dapat konsep demikian? Kata kawanmu tadi, kawan kau tadi yang bilang begitu. Saya mau bertanya sama mbaknya. Silakan Imanmu, kalian nanya. imanmu itu seperti apa sebenarnya? Iman tidak berbentuk, iman itu diikrarkan di lisan, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Oke. Jadi sekarang gini, apakah iman Anda itu memang mengajarkan untuk mencaci maki agama orang lain? Enggak, dilarang mencaci sembahan orang lain selain Allah. Dan saya tidak Terus, pernah mencaci sembahan orang lain kok. kenapa mbaknya tadi bilang orang Kristen itu yang disembah kayu apa? Kok jadi gitu? Kata si Bakso, temen lu yang bilang, logika teman lu kan bilang gini, kami umat Islam ini adalah orang-orang yang menyembah batu gara-gara mencium batu hajar aswad. Maka yang kami sembah batu, kata temen lu. Terus kata mbaknya, Sementara Yesus itu kan mati di tiang salib, maka tiang salib adalah penebus dosa. Kan Yesus mati di tiang salib, baru tertebus dosa kalian kan? itu artinya itu penebusan itu makanya dia Iya, kata dikayu. temen lu, bukan kata kita. Temen lu yang bilang namanya si Bakso. Si Bakso bilang kami menebus dosa, terhapus dosa kami. Maka yang kami sembah adalah batu. Lah ketika si Yesus mati di tiang kayu, tertebus dosa kalian. Ya sama aja logikanya batu kayu itu adalah Tuhan kalian, sembahan kalian. Kata si Bakso. Lu ngerti nggak logika? Sekarang gini mbak, Malam-malam, saya mau malam semua. saya Yang mau malam gantian apa? Pak, si Mas Don dulu Pak. Dia belum selesai Pak. Nanti Saya Bapak saya mau sapa nanti. Mas Don, berbagi. cepat ya. Kalau mau bertanya aja, nggak usah curhat di sini. Ini tempat diskusi lintas agama karena ada lagi yang mau Azar bicara. bang Maston, Azar. Oh ya udah, lu Maksud, diam dulu. Ya silakan Mas Don. maksud saya gini mbak, mbaknya kan Maksudnya apa? agamanya Islam. Terus Ini kalau Islam ini identiknya dengan keimanannya tentang apa? identik keimanannya. Kalau saya cerita apa urusannya sih dengan kamu? Nah, Identiknya keimanan saya apa? gini, Itu apa urusannya gitu loh? gini mbak, saya seorang orang Hmm. Kristen. Jadi, Udah tahu lu Kristen. saya Juga ini sudah tahu. Islam toleran. selalu Aduh, ini bahas orang Islam Kristen ini. aja. Satu, Orang satu, Kristen satu, aja satu. nggak bisa Umi ini menghargai orang boros Kristen sekali. lain. Satu-satu. Umi. Orang Brother. Kristen Satu-satu. sendiri tidak menghargai saudara Kristennya, gimana dia menghargai orang Islam, guys? Justru Orang Kristen aja, orang Kristen itu ndak ribut denger ya. kayak kalian loh. Orang ini buktinya kawan kau ngomong aja kau ribut. Kawan kau ngomong aja Memang kau kamu potong. bacot sekali, bacot Ya udah orang ngomong Umi terus. ini loh. Ini Iya bacot. Kau aja Mas Don, jangan aku kau nasehatin kawan si Kristen kau tuh. Masuk Ini rumah orang gini. ngomong-ngomong. Jangan aku yang kau nasehatin, kawan Kristen kau nasehatin tuh yang kesurupan saya bukan Tuhan barusan. nasihatin, saya mau bertanya. Ya udah bertanya aja. Buruan dari tadi bertanya cepet. Saya mau belajar juga tentang iman kalian. Iya dulu. makanya cepet. Memang kan saya bilang di sini adalah tempat Halo, nonis selamat bertanya. malam, selamat malam. Ya malam, Hai, Kak selamat Asri malam. santai dulu Kak. Gantian Kak. Kalian Kristen aja nggak bisa saling menghargai loh. Saya Kawan gemes, saya Kristen. gemes bu, saya gemes bu. Soalnya Ya kalau mulutnya gemes ya terlalu udah kotor. perempuan duluan Mas Don si perempuan duluan nih kasihan udah gemes ibunya. Baik. Udah silakan Bu. Saya dengar dulu. Boleh tidak saya bertanya? Boleh, memang hak kalian bertanya aja di sini. Tadi kan situ bilang kalau orang Kristen itu sembahnya kayu, kan? Iya kata si Bakso. Kata si siapa? Kan kata kamu tadi Kawan yang kamu Anda nonton. Kristen, makanya kau kalau baru masuk kau tanya dulu dari mana argumenku itu. Makanya kalau kalian Tapi Kristen jangan tuh minimal tuh, diejek-ejek, sembah kayu. aduh, Terus Mak. situ juga pertanyaan saya nih. Terus Orang kalian Kristen itu nih, pakai kain, mereka tuh, pakai kain apa? terus kalian itu pakai kain lalu taruh di semen, sujud itu sujud apa coba? Dia pembohong, mana ada saya bilang
Kau yang bilang tadi kalau kami mencium batu Kau yang atau menyembah pembohong, batu. memang kau itu. Kau kan bilang manusia, tadi. saklek kau itu. Kita ada rekamannya. Ibu, Aduh, kalau satu-satu masih- dong. ibu Eh, kalau Kristen masih kenapa sih belajar- kalau kesurupan Tuhan kayak gini? Kalian Saya itu kan tadi ada Tuhan. bilang, Aduh, diam dengar kau Kak berisik. Uni ya. Si Diam dulu, Bakso Mas. bilang, aduh, inilah Ibu, kalau jadi ibu, Kristen teman-teman. ibu, Kesurupan Tuhan tuh ibu. ngomong nggak berhenti. Mereka aja pengen ngomong di komal Ibu. kita. Apa sih, Ibu Bu? wanita itu, Saya juga, ibu wanita juga itu harus perempuan. tertib. Ibu Iya, aja nggak harus tertib di tertib rumah orang. bicaranya. Ini rumah Islam. Ibu nggak tertib di tempat kami. Ibu pula yang ngatur Tapi kami. Ibu ibu nggak tuh ada. ini loh bilang kami tadi sembah kayu. Memang Kami ibu tidak nyembah terima kayu lah. kata kawan ibu, karena kata kawan ibu Kata siapa? kalau Kawan mencium yang batu. mana? Makanya kau dengar dulu orang ngomong. Kau baru masuk udah kayak kesurupan Tuhan. Kau mending aku kayak kesurupan setan. Sementara aku bisa menjelaskan apa yang kuucapkan. Kau kesurupan Tuhan tapi nggak ngerti yang kau ucapkan. Diam kau dulu. Kau nggak ada adab masuk komal orang. Kau pula ngatur-ngatur. Kalian Kristen ini nggak tahu diri ya. Dikasih izin Ibu bicara itu baru bertanya di- belajar. Ibu Kau sudah diperdalami dari mana dulu kau tahu aku baru agamanya, belajar? baru Oke. barunya orang. Siapa yang lebih tahu tentang Kristen, aku atau kau? Mau kau mengujinya sama aku sekarang? Ibu dalami dulu Berani nggak imannya kau? sendiri Ya, baru nggak usah pelajari kau curhat, iman nggak usah kau orang. curhat, nggak usah kau curhat. Kutanya sama kau. Kau berani nggak menguji siapa yang lebih paham Kristen, aku atau kau? Jawab. Ya aku lah, aku dari Oke, lahir uji. kok. Besarkan, buka mic, buka kemu. Aku pengen tahu. Ayo. Buka kemu, kami pengen tahu siapa kau sehingga kau Malah layak saya menjelaskan. lihat suka hina-hina Berarti orang. kau penipu, berarti kau Ngapain juga suka pembohong. hina-hina orang? Tidak Orang boleh. Kristen kalau masuk Dosa. komunitas Islam, kalau nggak berbohong, kalau nggak menipu, inilah kelakuannya kayak ini nih. Ngaku pintar Ibu agama, itu tapi belum ketika paham disuruh belajar buka. agama sendiri, sudah memahami agama Yaudah, kalau ajaran gitu orang lain, apa baru arti hina-hina. tertunggal? Yaudah, jelaskan sama aku. Arti tertunggal apa? Tidak boleh hina-hina agama orang. Saya tidak pernah menghina agama kau. Kau yang menghina agamamu. Kau yang mengutuk Tuhanmu. Galatia pasal 3:13. Tuhan kau terkutuk. Siapa yang mengimani? Aku atau kau yang mengimani Tuhan kau terkutuk? Jawab. Masa kamu yang bilang kami sembah kayu lalu kau bilang kami yang hina agama kami? Aku bilang tadi kawan kau yang beragama Kristen si Bakso mengatakan kami mencium batu hajar aswad, artinya diam dulu lah. Kristen ini kesurupan Tuhan langsung nggak bisa ngasih kita kesempatan bicara loh, padahal ini komal kita loh. Kata si Bakso tadi, kalau kau memang punya harga diri, kau dengarkan orang yang punya komal ini ngomong, biar tahu diri kau. Tadi kawan kau bilang kalau kami ini penyembah batu, gara-gara kami mencium batu hajar aswad, maka dosa kami diampuni. Tuhan kau mati di kayu salib, terampuni dosa kau. Maka secara logika, kayu salib itu adalah Tuhan kau. Itu logika kawan kau. Bukan kami yang mengusung ide itu. Maka yang bertanggung jawab di sini kawan kau bernama si Bakso. Paham kau? Kalau nggak paham, nanya dulu. Nah, sekarang kau katanya tapi lebih paham penjelasan agama seperti kau. itu Ibu, itu jangan diolok-olok, diejek-ejek lagi. Loh, seterusnya siapa Nanti yang kan orang mengolok-olok? nonton kan tidak enak. Yang mengolok-olok itu siapa? Siapa yang Kelas di sini yang mengolok-olok? nonton beribu-ribu loh Ibu. Oh jelas, yang nonton biasanya 5.000. Yang kutanya sekali lagi, siapa yang mengolok agama kau? Hah? Sakit kau, Bu? Kalau sudah kalian Makanya membahas, dengar Ibu ya. Agak Kalau sakit, Ibu, kalian ini ku sudah tengok. saling membahas, kalau kalian sudah saling membahas, kalau orangnya sudah diam, itu jangan tukang sujud kayu, sembah kayu, mana kalian? Nggak boleh kayak Kau gitu. ini Ibu. agak lain ku tengok. Kau bertanya kenapa kami bawa tema ini. Ini logika kawan kau. Yang mengolok Tuhan kau tuh siapa? Kau jawab. Jangan kau playing victim di sini. Udahlah kau naik di komal kami bicara seenak udel kau nggak bisa membuktikan. Tidak, Kami pula dia mendengarkan bahas di sini kau. deh. Kau naik ke sini mau Dia ngapain? aja. Kau naik ke sini ngapain? Saya cuma mau tanya tadi kan. Apa? Saya jawab. Saya kan cuma Pertanyaannya mau apa? tanya, kan? Saya Saya jawab cuma mau apa? tanya. Hmm. Oke lah, kalau kami sembah kayu, terus kalian itu sembah kain dong berarti. Kami sujud sembah di Allah. kain. Oh enggak ada, karena menyembah sujud di kain itu tidak menghapus dosa. Yesus kau mati di kayu kan menebus dosa. Kalau Yesus kau tidak mati di kayu, kata kawan kau, Tuhan kau tidak bisa mati kena setrum. Tuhan kau Nah, tidak saya bisa mati jelaskan kena dulu ya. gunting. Saya Diam dulu jelaskan kau ya. ini. Kau kalau mau debat jangan sama aku, sama kawan kau nanti buka komal berdua. Kau ngomong sama dia. Ini kawan kau yang bilang. Nah, kalau kau mau tanya agamaku. Bukan kau menjelaskan agamamu. Aku nggak butuh penjelasan kau tentang agama kau. Ngapain aku dengarkan penjelasan agama kau? Aku lebih paham agama kau daripada kau sendiri. Aku sudah berkali-kali berdebat dengan pendeta kau. Jadi kalau kau mau menjelaskan agama kau, kau buka kemo dulu. Malam Diam Kami dulu juga. bukan Melkian. pendeta, kami bukan pendeta. Ya sudah, kalau kau bukan pendeta, jangan berani-beraninya kau jelaskan agama kau. Kau bertanya saja kepada kami, begitu. Masa saya harus tanya sama kamu pelajaran Ya turun tentang iman kau. Di saya? sini tugas kau, di sini hak kau cuma bertanya kok, bukan menjelaskan kecuali kau adalah orang yang kredibel. Iya, saya cuma tanya tadi kan. Ya sudah, Saya kau kan tanya, bertanya, makanya kan? kau tanya Saya apa? bertanya, kan?
kan? Diam dulu Melki, orang Kristen ini nggak bisa. Kau bertanya lagi Saya sama bertanya. aku. Ya Kan sudah kami kau kan- bertanya lagi. Apa tanyamu? Oke, saya Apa? jelaskan. Saya bertanya. Kau bertanya atau Ada- menjelaskan? ada- Antara ada- bertanya, ada- aduh Kristen, Kristen. Pertanyaan Kristen, saya. diam dulu Kristen, yang lain. Fungsi Ibu ini mau ngomong. Fungsi kain itu untuk Masalah apa? dari Bunda. Diam dulu kau Melki, Anus. Fungsi Anus, kain- diam dulu Anus. Apa? Fungsi kain itu untuk Fungsi kain mengalasi, yang mengalasi biar nggak sakit lututku, biar nggak sakit jidatku. Nggak ada kain pun kami tetap sholatnya. Oh, itu Tuhan kau bisa mati tapi nggak itu tanpa sebutannya salib? kan kain kan? Iya, kalau Tuhan kau bisa nggak mati tanpa salib? Nah, Kalau kami boleh Tuhan sholat saya tanpa itu kain. dihukum sayang. Ah, Tuhan kau dihukum. Ada Tuhan saya Tuhannya itu dihukum. Oh, jadi Iya. Tuhan kau dihukum. Dan digantung di kayu salib. Jadi teman-teman dengarkan baik-baik ya. Ini menarik ini untuk dibahas. Tuhannya kakak ini dihukum. Kayak mana kita mau menyembah Tuhannya? Jadi hukum, apalagi orangnya teman-teman ya. Wajarlah mereka Kristen Itu karena ternyata. orang-orang kafir yang tidak percaya akan ajaran Halo, dia. Bunda. Maka Diam dia dulu dibenci, Melki. dihina, Kau ini dicaci, apa lah Melki? dimaki, Kawan dan kau lagi dihukum. bicara. Siapa yang menghukum Dengar Mbak Tuhan ya, kau? saya jelaskan Iya. ya. Ngomong Melki, Bunda. ganti-ganti Yang menghukum dulu. Tuhan saya, Orang dengar. gila ini ngomong. Ya Bu, lanjut Dengar Bu. dulu. Yang menghukum Tuhan Kawan kau saya Kristen yang itu ganggu. Siapa yang orang-orang menghukum Tuhanmu? kafir. Hah? Orang-orang Tuhan dihukum orang kafir. Orang-orang kafir yang membenci Tuhanku hingga Berarti dia Tuhanmu dihukum orang digantung kafir. dan ditutih paku kan tangannya. Oh. Iya, orang-orang yang tidak percaya akan ajaran dia seperti itu. Jadi Tuhannya ibu dihukum orang kafir. Oke, tepuk tangan Nandar. Nandar kalau kau lagi ada yang ini tepuk tangan. Ya mantap Bu. Lanjut Bu. Berarti Tuhan ibu dihukum orang kafir. Jadi, Lanjut. Mm-mm. Tolong Orang-orang yang tidak tunggu. percaya akan ajaran. Direkam ini teman-teman, Dan merasa- direkam, disebarkan. Bentar Bu, ulang lagi Bu. Jadi Tuhan ibu dihukum orang kafir. Iyalah, orang yang tidak percaya kepada dia, makanya membenci dia, menghina dia, menghukum dia, lalu dihukum, digantung Iya. kan. Kalau kami yang percaya kan kami sembah dia, kami sujud dia, kami percaya sama Tuhanku. Kan begitu. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhanku kan ngapain dia harus percaya terpaksa saja kan begitu. Iya, Orang jadi yang Tuhannya percaya kepada dihukum. Tuhannya kan dia ada sembah Tuhannya kan begitu. Yang menghukum Tuhan Kan orang begitu, Mbak, kafir. ya. Jadi dan yang percaya dengan ajaran kami itu iman kami bukan yang lain-lainnya. Iya. Yang Terus? tahu dan paham dan mengerti tentang Yesus itu menderitanya Yesus itu kami bukan orang lain. Iya, Kan terus? begitu. Jadi setelah Anak tadi dihukum kan Tuhan ibu gini ya Bu ya, saya tadi dihukum tidak orang terima. kafir, setelah Tuhan ibu dihukum orang kafir baru dosa ibu tertebus. Berarti Tuhan ibu harus dihukum orang kafir dulu baru dosanya terampuni gitu. Gini Bu ya. Itu ibu mereka itu ambil setengah-setengah Bu. Dosa kami Hah? ditebus. Kan gini, ibarat seorang ayah nih. Gini nih, saya jelaskan ya. Ibarat seorang ayah. Kesalahan anaknya dia pendam, kesalahan kemarahan kepada siapapun dia pendam. Terus apa yang diajarkan kepada anak-anaknya itu tidak didengar. Terus apa yang diajarkan kepada orang-orang itu kadang orang tuh kan ada pro dan kontra ya Bu ya. Ada suka dan tidak suka. Apa Jadi ini, Bu? timbullah kebencian, timbullah pemfitnaan. Akhirnya dia dimarah, dibenci, seolah-olah dia menganggap itu sebagai raja atau sebagai orang besar untuk mewartakan kebenaran kan kayak gitu Ibu ya. Jadi di mana-mana itu Ibu orang membenci itu pasti ada Bu. Di mana-mana. Jadi dia Iya, ibarat kaitannya dengan seperti diskusi ayah kita ini kami apa, Bu? yang dibenci karena kebenaran. Iya, Yesus itu benar berarti. Nah, saya kan tadi menjelaskan tentang salib kayu. Katanya Ibu kan kami sembah kayu tadi kan. Bu, yang saya Terus tanya Yesus itu mati Tuhan kan ibu karena kan dihukum. dosa Kalau manusia, ibu tuannya tidak kan? dihukum orang kafir, berarti dosa kalian tidak diampuni. Berarti dosa kalian harus diampuni dengan cara Yesus dihukum sama orang kafir gitu. Bu, gini ya Bu ya. Gini gimana? Gini ya Bu ya. Ya gimana? Orang yang dihukum itu karena timbul kebencian. Orang yang difitnah itu karena ada kebencian. Oh, Orang yang jadi disiksa itu karena ada kebencian. jadi yang menghukumnya orang kafir karena dia benar makanya dia dihukum gitu. Terus. Nah, Terus, setelah dia pertanyaan dihukum, Ibu tadi kan bahwa bentar, Yesus setelah dia, mati. bentar dulu Bu. Bu, kalau ngomong tuh jangan panjang kali lebar, saya jadi bingung nih. Jadi Tuhan Ibu dihukum orang kafir supaya Ibu tertebus dari dosa Ibu gitu.
Oh gitu. tertebus dari dosa kami. Dosa kami itu dibawa kayak gini ya. Saya kan ibaratkan seorang ayah tadi nih. Dosa kami itu ditanggung jawab oleh Yesus untuk dia meninggal itu dia korbankan dirinya. Karena apa? Karena dia sudah memberi ajaran-ajaran yang terbaik buat kami yang percaya kepadanya. Kan begitu Bu ya. Tapi katanya Terus, ibu bilang tadi Tuhan karena ibu dihukum orang kafir. Nih yang mana yang betul ini? Katanya Tuhan ibu dihukum orang Ya iya, kafir supaya orang ibu kafir. tertebus. Saya tanya, kalau Yesus tidak dihukum orang kafir berarti dosa ibu tidak bisa tertebus. Kan gitu pertanyaannya. Ya kalau misalnya Yesus tidak dihukum oleh orang-orang kafir dan tidak percaya kepadanya, ya jelas Yesus pasti pasti terus menerus berjalan dengan kebenaran untuk mengajarkan kepada orang yang percaya kepadanya, kan begitu kan Berarti Bu? kalau dia menyampaikan kebenaran justru itu tidak baik. Maka dia harus dihukum supaya dosa ibu tertebus. Ibu, orang itu, ibu pun saya bisa menilai ibu pun tidak baik walaupun ibu mewartakan kebenaran tentang Dalam ajaran agama ya, ibu Bu, ya. jangan menghakimi. Keluarkan dulu selumbar di matamu baru kau menghakimi orang lain. Sejak kapan kau jadi Tuhan? Aneh orang Kristen nih. Orang Kristen Makanya ini seperti dalam itu Bu kitabnya ya. orang Kristen dia tertulis loh dalam kitabnya. Jangan menghakimi orang lain, tiba-tiba dia mengatakan saya tidak baik. Aneh orang Kristen ya. Saya bukan Kristen yang perlu kau hakimi. Yang kau perlu pertanggungjawabkan argumen kau bilang Tuhan kau harus dihukum orang kafir supaya dosa kau tertebus. Pertanyaanku, kalau Tuhan kau tidak dihukum orang kafir Kata bisa siapa? nggak dosa kau Kata tertebus? siapa tadi? Kau yang bilang ibu barusan. yang memberi Loh, ibu yang inilah memberi orang pertanyaan Kristen kalau tadi. ngobrol sama Ibu, kita. ibu kasih Kau kembali ya. direkam ini. Udah Omongan kau kembali kita ya. ulangi teman-teman ya. Kita Udah. ulangi teman-teman ya. Masih Nih, kembali. videonya masih ada. Ibu yang bertanya kepada saya tadi, ibu yang bertanya Iya. bahwa di situ bahwa oh berarti Tuhan kamu mati dibunuh orang kafir itu berarti Bukan menebus mati dosa dibunuh, kalian. enggak ada, Kan bukan begitu. gitu. Yang Anda bilang adalah Tuhan Anda dihukum orang kafir untuk menebus dosa Anda. Betul Iya. nggak itu? Ah, terus apa pula yang kau ingkari? Ibu Kau yang memberi ngomong gitu. pertanyaan. Dengar dulu. Ibu memberi pertanyaan. Ibu Jelas memberi nih. pertanyaan. Ketika saya bilang Yesus dibunuh oleh orang kafir yang tidak percaya kepadanya, ibu memberi pertanyaan. Oh berarti Yesus itu menebus ya dosa kalian ya. Kan begitu Iya. ibu memberi pertanyaan. Yesus menebus dosa kalian Makanya enggak? saya menjelaskan. Makanya Apa saya penjelasannya? menjelaskan. Saya menjelaskan tadi bahwa Yes ibarat seorang ayah yang bertanggung jawab atas kesalahan semua yang dilakukan oleh anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya. Dia korbankan dirinya untuk dihukum, Bu. Berarti Begitu, Bu. seorang bapak dihukum karena anak, begitu? Ya Seharusnya begitu. Allah, ibu. Iya, logika yang Anda bangun kan gini. Ibaratkan seorang bapak yang bersalah, anak yang Ibu, bersalah, bapak dengar, yang Bu, ya. menanggung kan gitu. Saya- Ya aneh nih orang saya Kristen ini. pelan-pelan, Bu, ya. Saya Tunggu pelan-pelan, ya. Dia yang menjelaskan, kita Saya konfirmasi, pelan-pelan, dia Ibu, yang ya. bingung, guys. Terus, Saya pelan-pelan, Bu ya. Saya pelan-pelan ya. ah, Saya kan tadi dari awal tidak terima karena ibu bilang kami sembah kayu kan. Lalu ibu bilang ya kan teman sudah saya saya yang Kristen jawab. itu yang bilang Logika Kristen, kami ya nggak. Kok lari ke Ya, sana, kan? Bu? Nah. Jangan lari ke situ. terus Kita start terus di tempat. terus ibu bertanya lagi kan. Kemana dia pergi nih? Ibu Dia yang bertanya bilang lagi kan. tadi, kita Terus jangan kenapa lari Yesus dari yang mati tadi, di kayu Bu. salib kan? Bukan Menebus itu dosa-dosa. pertanyaan saya, bukan. Mengapa Yesus mati? Anda ini ngomong apa, Bu? Anda menjelaskan Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dihukum oleh orang kafir untuk menebus dosa Anda. Itu yang mau kita bahas, argumen Anda. Nah, pertanyaan saya, kalau Ibu, Tuhan Anda tidak Ibu, dihukum orang kafir, bisa nggak Ibu dosa dengar Anda dulu. tertebus? Kok kemana-mana sampai ke Ibu dengar yang dulu tadi ya. ini ngomong ibu ini nih. Ibu dengar dulu ya. Ibu kan bertanya nih, Yesus mati kan? Saya jelaskan. Orang yang tidak percaya kepadanya, salah satunya orang kafir yang tidak percaya kepadanya, punya rasa fitnah, iri hati, dengki, dan akhirnya Yesus dihukum. Mengerti? Terus berarti Yesus Nah, Ibu dihukum bertanya lagi. untuk ya, berarti Yesus dihukum orang kafir kan udah kita Ibu, sepakati. kan situ kan, Ah. kan? Langsung Hmm. ibu bertanya, oh berarti Yesus mati dihukum karena menebus Apalah dosa ibu kalian ini, Bu? ya? Ibu ini ngomong Ya sadar gak sih Allah, kalau ibu lagi Ibu. ngomong? Ibu yang bilang Justru ibu yang Tuhan harus ibu sadar. dihukum Ibu yang sama harus orang sadar kalau kafir. ngomong. Udah saya ulangi deh. Ya makanya kalau ibu seandainya mau dengar omong saya tuh dengar dulu. Pertanyaan saya sekali lagi nih. Tuhan ibu dihukum orang kafir itu betul nggak? Iya, orang Ya yang udah tidak kan, percaya apa kepada ini orang ini? Kan bener kan iya katanya kan? Terus dia pula Dengar koreksi dulu. omong kita. Agak dengar lain dulu, ibu Bu. idenya. Bu dengar dulu. Ah. Orang yang menghukum Yesus itu
orang yang tidak percaya kepada Gak usah ajaran-ajaran dia. dijelaskan sama aku. Aku nggak tanya siapakah orang kafir itu, bagaimanakah orang kafir itu, kan nggak ada aku tanya. Aku cuma bertanya, kalau Tuhanmu tidak dihukum orang kafir, tertebus nggak dosamu? Itu pertanyaanku. Entah kemana-mana kau, Bu. Nah, itu kan. Akhirnya ibu Iya. ngaku sendiri kalau ibu yang bertanya tentang itu kan. Memang aku bertanya itu. Yang kutanyakan adalah, kalau Tuhan kau tidak Nah, dihukum orang kafir, menebus. tertebus nggak dosa kau? Ya, jelas terus tertebus lah. Karena apa? Dia selalu memberi Oh, jadi ajaran kalau yang dia terbaik tidak kepada dihukum kami. tetap tertebus? Kalau gitu ngapain dia Iya. dihukum kalau ternyata tidak tertebus? Kalau Itu Tuhan kau karena tidak ada orang dihukum iri bisa hati dan tertebus dengki, dosa. Bu. Iya, berarti Itu tidak perlu karena ada orang penyalipan iri hati dan kan? dengki. Iya, berarti ada Tuhan orang kau iri itu hati dan tidak perlu dengki. disalibkan. Iya, aduh orang dengki. Apalah kata dia ini. Berarti menurut kau Ibu, tidak perlu Tuhan kau itu dihukum untuk menebus dosa. Tanpa dihukum pun dia bisa menebus dosa, begitu kan? Iyalah, Nah, ajaran-ajarannya dia tahu itu nggak kan bisa Tuhan membawa kau, kebenaran. tahu nggak Tuhan kau itu kalau dia tidak dihukum, dia masih bisa menebus dosa kau? Tahu nggak dia? Tahu lah. Ya kalau gitu ngapain dia biarkan dirinya dihukum? Dia kan Tuhan. Dia tahu loh, kalau seandainya dia tidak dihukum, maka dia tetap bisa menebus dosa. Ngapain Oke, dia dihukum saya kalau jawab. gitu? Apa alasan Oke, dia saya membiarkan jawab dirinya lagi ya. dihukum? Nah, silakan. Saya jawab lagi ya, Bu ya. Jawab. Tidak ada seorang manusia itu mau dihukum dirinya sendiri, tidak ada. Lah Kecuali buktinya ada Tuhan orang kau iri. diam aja. Iya, itu karena apa? Karena dia rela dirinya dihukum, dihina, difitnah. Katanya dia bisa menebus Karena dosa apa? tanpa Karena dihukum. orang-orang di luar sana tidak percaya kepadanya. Iya, Ya, karena Ibu, orang tidak percaya Ibu. sama dia, mana yang lebih baik? Dia hidup untuk membuat orang percaya atau mati untuk menebus dosa orang? Mana lebih baik? Sementara kalau dia hidup dan membuat orang percaya, dia tetap bisa menebus dosa. Tapi dia ternyata dihukum, toh pun orang tidak percaya juga sama dia. Mana yang lebih baik rencananya? Ah, bingung kau kan? Inilah kalian Ya. ngomong tentang agama seenak Kenapa- udel kenapa- kalian. jaringan, Bu, Kau kan jaringan. bilang tadi, Tidak kau ada bilang kata bingung, begini, tidak ada kata Tuhan bingung, nggak kau, bisa ya, Bu, makanya ya. kau dengar kalau saya sama bicara. ini tidak ada kata bingung. Loh, buktinya kau gagap menjawab. Kan kau yang bilang, Tuhan kau yang mati Ini dihukum jaringan orang di kafir sini, Bu. itu. Jaringan. Nggak ada Ya, dengar gagap-gagapan, dulu. nggak Ya ada. udah, kau dengar aku dulu. Kau kan bilang tadi, Tuhan kau itu kalau dia tidak dihukum orang kafir, dia tetap bisa menebus dosa. Dan kalau dia tidak dihukum, dia bisa menyebarkan agamanya, ajaran yang benar supaya orang percaya. Tapi ada orang iri sama dia, dihukumlah dia sama orang kafir. Maka ketika dia dihukum orang kafir, dosa orang yang tidak percaya itu tertebus. Sementara ternyata setelah dia dihukum orang kafir, banyak orang yang tidak percaya. Mana lebih baik? Kalau dia dihukum bisa menebus dosa dan tidak dihukum bisa menebus dosa, kenapa dia pilih dihukum menebus dosa? Ini. Apa alasannya dan mana yang lebih baik? Coba jawabnya gitu. Oke. Apa alasannya? Mana yang lebih baik? Oke. Kalau dia tidak dihukum kan tetap dosa tertebus. Tapi dia bisa mengajarkan Oke. orang, hidupnya panjang sampai sekarang kau bisa jumpa sama dia. Tapi ternyata dia malah membiarkan dirinya dihukum. Nah, apa alasannya? Coba kau jelaskan. Oke. Pertama ya, Bu ya, kenapa dia membiarkan dirinya dihukum? Kenapa? Karena dia tidak mau melibatkan semua orang, maksudnya orang-orang yang percaya kepadanya itu ikut terlibat. Dengan maksudnya gini, orang membenci Terlibat dia apa? nih. Gini Bu ya, saya jelaskan. Terlibat Orang apa? Gak orang ngerti aku membenci terlibat dia. apa, Bu? Dia kan individu nih, memberi ajaran-ajaran kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, terus terlibat apa? Nah, jadi ketika dia dihukum, dia tidak mungkin panggil misalnya gini, dia dihukum nih, harus panggil ibu atau neneknya ibu atau panggil bapaknya ibu harus ikut dihukum, kan nggak mungkin, Bu. Emang nggak mungkin, ngapain orang dihukum sendiri aja udah goblok, Ya, ngapain makanya dipulang ngajak dia- orang lain untuk dihukum. makanya dia Jangankan korbankan ngajak orang dirinya lain, sendiri Bu, untuk Bu. dihukum. Jangankan ngajak orang lain untuk dihukum, dia dihukum sendiri aja udah goblok. Itu kan dia bisa menyelamatkan dirinya, ngapain dia dihukum? Makanya saya tanya, ngapain dia dihukum? Dia kan nggak bersalah. Kan PA itu udah nggak bersalah, bisa menyelamatkan orang, ngapain dihukum? Itu pertanyaan Tapi ibu tahu saya. nggak? Tapi ibu Nggak tahu tahu nggak? lah. Nggak Ketika tahu. dia dihukum, disalibkan, itu dia di hari ketiga kan dia bangkit, Bu. Ya kalau dia bisa bangkit dari ketiga, ngapain dia dihukum? Bikin drama Korea. Maksud saya gini loh, kalau toh dia padahal nanti mau bangkit juga dari pertanyaan kematian kenapa dia dan ternyata dihukum itu, Ibu, dengar dulu. Pertanyaan kenapa Tuhan mau dihukum? Ya tanyalah kepada orang-orang kafirnya, bukan tanya kepada kaminya. kan udah kau Kenapa jawab orang tadi kafir Ibu. dihukum Kau Tuhan sudah kami? berkata orang kafir itu iri dan dengki. Iya Kan sudah kan? kau jawab tadi. Nah, udah tahu kita. Yang kutanya itu Tuhan kau. Tuhan kau itu kan sehat, normal otaknya kan? Berpikir kan dia? Nah, Ya, terus? kalau dia bisa menyelamatkan manusia tanpa harus dihukum, membuat orang lain banyak berdosa gara-gara menghukum dia,
Dia kan Tuhan. Membuat kalian setiap tahun menangisi kematian dia. Kenapa dia tidak dihukum saja? Maksudnya kenapa dia tidak bebas saja untuk mengampuni orang ketimbang dia harus dihukum? Kan musibah jadinya gara-gara dia dihukum, ada terjadi perang salib. Ada orang-orang yang ingin merebut makam Tuhan. Nah kan mudarat ketika dia dihukum, banyak musibah yang terjadi. Faktanya perang salib terjadi gara-gara Tuhan kau dihukum di Yerusalem. Nah kalau ternyata menurut kau dia bisa menyelamatkan manusia ditebus tanpa mati di tiang salib, ngapain dia memilih dihukum? Itu kutanya. Bu, pertanyaan kenapa dia harus dihukum itu salah kalau Ibu bertanya kepada kaminya. Ya udah kalau nggak tahu jangan dijawab, jangan Yang Ibu menjelaskan. tanya itu kepada orang-orang yang udah. kafir itu kenapa harus menghukum Tuhan kami? Kan udah kau ceritakan tadi, si Yesus dihukum karena orang kafir syirik. Ngapain kutanya motivasi orang syirik? Yang kutanya motivasi Tuhanmu. Tuhan kau itu ngapain kayak gitu kali dia? Kalau dia bisa mengampuni tanpa dihukum orang Yahudi, dia kan Tuhan bisa melawan orang banyak. Kalau dia menghadap badai aja bisa, kenapa dia mau-maunya dihukum di tiang salib? Sementara ternyata tanpa dihukum dia di tiang salib bisa menyelamatkan banyak orang. Gara-gara dia disalib terjadi perang salib, banyak musibah. Makanya kutanya Tuhan kau ini berpikir atau tidak ketika dia membiarkan dirinya dihukum. Parah nih orang. Nah itulah hebatnya Tuhan kami, Bu. Apa hebatnya kayak gitu? Itu namanya PA kalau menurut aku. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya, kalau dia bisa menyelamatkan dirinya dan tanpa dihukum dia bisa menghapus dosa orang lain, ngapain dia harus mati dihukum, membuat orang jadi berantem gara-gara dia perang salib terjadi? Itu namanya PA, merusak peradaban. Kan gitu kata-katamu tadi. Tapi Kalau yang dia PA, bisa kok kau bertanya kepada sekarang kami aku tanya. kenapa Tuhanmu dihukum? Nah makanya aku bilang Yang harus ini kau tanya itu bagi orang-orang yang penghukum. ini aku bicara dari rasio. Kalau ada laki-laki yang punya kekuatan hebat, ternyata bisa menyelamatkan orang tanpa harus mati, membiarkan dirinya mati. Ini orang ini goblok kalau membiarkan dirinya mati, sehingga orang akhirnya bertengkar gara-gara dia mati, ya kan? Sementara dia bisa hidup untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa orang. Maka dia goblok membiarkan dirinya mati, karena ternyata tanpa mati pun dia mampu mengampuni dosa orang. Kenapa aku bilang dia bodoh? Kenapa? Pertama, banyak mudaratnya ketika dia mati. Orang bersedih tiap tahun, menangis ya gara-gara aku kau mati. Setiap tahun orang bersedih. Kedua, terjadi perang salib gara-gara Tuhan mati di situ. Ya ketiga, orang yang menombak dia akhirnya masuk neraka gara-gara membunuh si Tuhan ini, menghukum si Tuhan ini. Nah, kalau memang ternyata dia adalah Tuhan yang mampu sebelum selesai. Kalau memang Tuhan kau itu normal pikirannya, dan menurut kau tadi adalah ketika dia tidak dihukum orang kafir, dia mampu menembus dosa orang. Kenapa sebagai orang normal dia tidak menyelamatkan dirinya saja? Karena ketika dia selamat akan banyak orang selamat, maka tidak berebut orang makam Tuhan dan tidak terjadi perang salib. Apakah Tuhan kau tidak berpikir apa yang akan terjadi ketika dia membiarkan dirinya mati di tiang salib waktu dia sudah naik ke surga? Ini nggak bertanggung jawab namanya. Ketika seharusnya dia mati di tiang salib, harusnya dia memikirkan konsekuensi dia mati di tiang salib. Buktinya setelah terjadi penyalipan dan dia lari ke surga, yang terjadi apa? Terjadi perang salib, di mana perang terburuk sepanjang sejarah. Gara-gara Tuhan kau. Kalau memang ternyata dia bisa hidup untuk menyelamatkan manusia tanpa kematian, kenapa dia nggak hidup aja biar banyak orang selamat? Kan kayak gitu. Itu pikiran aku yang sehat ini. Makanya artinya kau hanya menyumpahkan perkataanmu untuk perbuatan kepada Yesus supaya kau merasa diselamatkan. Kalian pada dasarnya iman kalian menghujat Yesus, menghina Yesus seolah-olah dia tidak punya pikiran. Gini Bu ya, gini. Ini ibarat nih, contoh nih, ibu nih Yesusku ya, misalnya nih. Taruh aku Yesus. Ibu dihakimi nih. Akulah Yesus, dihakimi aku. Nah, dengar dulu. Ibu dihakimi toh, dihakimi. Dihakimi aku. Ya kan? Mana bisa ibu sebatang diri individu lawan begitu banyak manusia, Bu? Loh dia kan Tuhan. Dia nggak punya kekuatan memangnya. Menghardik badai aja dia bisa kok. Berarti dia nggak mampu melawan orang Hansip Romawi. Wah, merendahkan Tuhanmu ini. Wah, masa laki-laki ganteng punya kekuatan 100% Tuhan nggak mampu melawan Hansip Romawi? Kan itu umatnya, jemaatnya, ciptaannya. Berarti ibu mau bilang, kau mau bilang kalau Yesus lebih lemah daripada Hansip Romawi ciptaannya. Wah, nggak nyangka aku ternyata menghujat aja kalian orang Kristen ya. Manusia, Bu, sehebat-hebatnya manusia kalau diserang begitu banyak orang pasti mati lah, Bu. Wah, berarti dia cuma manusia bukan Tuhan. Wah, ternyata Tuhan kalau udah jadi manusia ternyata nggak ada apa-apanya, guys. Menghidupkan orang mati aja dia mampu, menghardik badai aja dia mampu. Ternyata melawan Hansip Romawi nggak mampu. Tapi kau paham tidak? Setelah dia mati di kayu salib dia hidup atau tidak? Iya, dia kan bangkit setelah mati. Dia ngapain mati kalau dia bangkit lagi?
Berarti itu Kalau udah hebatnya tahu dia bakalan Tuhanku, makin BO. apa pula Berarti itu hebatnya? hebatnya Ngapain dia Tuhanku. pura-pura kalau gitu dia pura-pura mati. Kalau gitu, pura-pura sakit berarti. Berarti itu hebatnya Tuhanku kan? Itu Di namanya main situ drama. hebatnya Tuhanku. Itu namanya main drama itu, bukan hebat. Kalau bagi kami Tuhan mati itu Tuhan yang hina. Tuhan mengantuk aja Tuhan yang hina. Tuhan itu nggak mengantuk apalagi mati. Masa Tuhan mati adalah Tuhan yang hebat? Bu, nggak apa-apa deh. Di Intinya- Kristen nggak apa-apa. Di Kristen Tuhan yang hebat ada Tuhan yang bisa mati, guys. Di kita Tuhan jangankan mati, mengantuk pun tidak pernah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lemah. Itu bedanya Tuhan kita. Emang ibu Tuhan pernah lihat ya Tuhan ibu tidak ngantuk? Ya, Tuhannya Emang ibu Yesus tidak pernah lihat ya Tuhan lah, ibu? bapaknya Yesus memang kau pernah lihat? Tidak juga kan? Nah, kau Makanya tengok nih, jangan Tuhan ngomong itu ibu, tidak bisa Tuhan ibu tidak ngantuk. Masa Lo Tuhan ibu kan tidak ngantuk, tidur di perahu. Tuhan bukan Yesus. Bodoh. Lo ada dia tidur di perahu nih, Yesus tidur di Masa perahu Tuhan nih. ibu tidak ngantuk? Lah enggak. Jangan Mana ibu buktinya kau? bodoh-bodohi Mana? orang lah. Mana bukti tua? Kok kau bilang kau membodoh-bodohi? Mana bukti dalam Al-Qur'anku Tuhanku mengantuk? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal Tapi hayyul kamu lihat tidak? qayyum. Kau bisa lihat La- tidak? Itu perkataan Tuhanku. Kau bisa lihat Memangnya Tuhanmu tidak ngantuk tidak? kau ketika bercerita tentang Tuhan kau lihat Tuhan kau? Hah? Terus kau Ketika kau sedang aku menceritakan Tuhanku dari Al-Qur'anku, kau menceritakan Tuhan kau lihat Tuhan kau rupanya. Kok lucu nih orang Kristen ini. Kita Kan berdua situ bilang- menceritakan kan tentang situ Tuhan, bilang bukan kalau karena Tuhan kita itu tidak melihat ngantuk. Tuhan, bro. Dengar baik-baik. Kita menceritakan tentang Tuhan kita bukan karena kita pernah melihat Tuhan, tapi karena kau dan aku sama-sama baca kitab suci. Dalam kitab suci Tuhan kau tertidur mati, diseret. Tuhan kami dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa itu? Kau jangan ganggu Ayat aku lagi apa itu? ngomong. Kok kayak gini nggak sopannya Kristen nih kalau lagi diskusi kita baca Al-Quran kita dipotong-potong, diganggu loh. Kesurupan kau dengarkan Al-Quranku. Nggak perlu kesopan sama kau aja menghujat Yesus. Kau bilang Yesus kau bilang kau aja penghujat Yesus. Kau bilang dia lemah tak berdaya menghadapi Hansip Romawi, padahal dia menghadapi badai aja bisa. Kata kau siapa penghujat. perempuan? Kau Kata yang siapa bilang, tadi bilang, kau Yesus rekam tidak ini bisa dengar lemah? teman-teman. Kau bilang sehebat-hebatnya Kata manusia siapa? tidak Buka mampu melawan Hansip rekamanmu, Romawi. buka rekamanmu. Oke, Kata aku siapa Yesus tunjukkan. lemah? Kata siapa Yesus Loh. lemah? Kalau dia Kata tidak siapa mampu Yesus melawan lemah? Hansip Romawi, dia kuat atau lemah? Kata siapa Yesus lemah? Kau Pertanyaan saya, bilang kata siapa tadi dia Yesus tidak lemah? kau bilang dia tidak mampu melawan orang banyak. Berarti lemah atau kuat itu? Ya iyalah, dia tidak mungkin Nah, dia kan? mampu melawan orang banyak sedangkan Berarti dia lemah atau kuat itu? dia ditikam. Iya, kalau dia tidak mampu Kan melawan begitu, orang banyak, Bu. lemah atau kuat? Kata siapa dia lemah? Nyatanya kan Kalau dia bisa mati di kuat, kayu salib. Kalau dia Tangannya kuat, dipaku mampu sekalipun nggak? dia masih bertahan kok. Kata Kalau siapa Yesus dia lemah? kalau dia kuat, mampu nggak dia melawan orang Romawi? Ya tidak mungkin lah dia mampu segitu banyaknya Nah, manusia. berarti kau yang bilang Tuhan kau lemah karena tidak punya kemampuan melawan Kata orang siapa Romawi. Tuhanku lemah? Kau yang bilang Dia kok secara barusan. fisik dia lemah secara fisik tapi tidak secara iman. lemah Paham lu? Tuhannya. Lemah secara Paham fisik lu? Tuhannya dia. Iya, udah lemah Tuhan kau. Baik kamu Dia nggak- yang Loh, kamu nggak pantas kau yang jadi bilang seperti Tuhan kau konten-konten lemah kayak secara gini, fisik Mbak. kok. Loh, kok Kamu dia yang terlalu marah? menghina agama orang itu tidak baik. Kau Mbak. yang menghina Dosa, Mbak. agamamu sendiri. Kau yang mengatakan Tuhan kau kami lemah. Kok tidak aku pernah yang kau menghina bilang? agama kami. Kau yang bilang Justru Tuhan kami di kau sini lemah, tadi. sister. Sister, yang bilang Tuhan kau lemah secara fisik Tadi aku di atau sini kau? tadi itu merasa terhina karena kau bilang kami Kau sembah yang kayu. menghina Tuhan kau, yang mengatakan Tuhan kau lemah Oh. secara fisik aku atau kau, Ibu? Kalau mau cari tenar, Bu, jangan di sini. Ibu, saya udah tenar, namaku udah di mana-mana. Pendeta kau aja udah Kapan? Nggak kulawan. pernah tenar kamu, nggak ada di. Alah di dunia kau tenar kamu. kau ibu-ibu Facebook, kau nonton YouTube. Kutanya sama kau, Nggak ada kamu yang di mengatakan tenar-tenar, Tuhan nggak ada kau, kamu tenar-tenar. yang mengatakan Tuhan kau lemah itu siapa? Tenar nggak benar kamu tuh, Bu. Yang mengatakan Tuhan lemah secara fisik itu aku atau kau? Siapa yang bilang dia lemah? Teman-teman, kita Kalau ulangi fisik teman-teman iya, ya. Ya jelas lah. Perempuan. Kalau fisik Ya, itu perempuan. pas ya. Kalau fisik itu jelas lah. Oh, berarti Orang lemah dia tangannya secara fisik. diikat, dipukul, dicambuk ya jelas dia lemah. Ya lah udah secara berarti Tuhan fisik. kau lemah kan? Kan begitu. Kalau secara fisik Iya ya kan? jelas lah. Iya, Tuhan kau lemah secara fisik. Betul, Kamu kau yang akui bilang dulu. Tuhanku lemah. Kalau Loh. saya bilang Tuhanku tidak lemah. Tuhan kau lemah secara fisik nggak tadi? Diputar-putar guys. Ya iya, kalau secara fisik tapi tidak Ya secara iman. udah berarti paham kau tidak? mengakui Tuhan kau lemah secara Kau paham tidak? fisik. Kau jangan berbelat-belit kalau bicara. Lah, kau yang bilang bukan aku, kau kok yang bilang. Tuhan kau Ya, jelas. lemah secara Contoh, fisik. Kalau ibu dicambuk, kalau ibu dipukul, Ya aku dicambuk, bukan kamu tidak Tuhan, fisik aku itu. manusia Kalau ibu biasa. dipukul, Kecuali dicambuk, Tuhan kau kamu manusia tidak fisik biasa. itu. Ya aku bukan Tuhan. Tuhan kau kan Tuhan, bukan manusia biasa kan? Tapi kok dirimu dibuat seperti Tuhan? Mana Kalau aku kamu dibuat seperti manusia Tuhan? biasa, kau tidak bisa menghujat Kau lari orang. kemana-mana nih Bu. Loh, yang menghujat Tuhan kau tuh Kalau kau kau sendiri. Kau manusia bilang dia biasa, lemah.
Kau jangan suka menghujat agama Kau lain. yang paham menghujat kau? Yesus, kau bilang dia lemah padahal dia memiliki kekuatan 100% Tuhan. Aduh, penghinaan kau. Kau bilang Yesus lemah. Aduh, penghujat ini, woi. Kau sudah menganggap orang. Kau yang Kau menghina telah kami, bilang mengatakan sembah Yesus kayu, lemah sembah kayu, secara emang kayu fisik. nenek moyangmu. Kau telah menghina Yesus. Kau sungguh sangat penista agama perempuan. Kau bilang Yesus kecintaanku yang perkasa Kau itu yang sebagai orang yang lemah. penista kau. Loh, Justru mana kau yang yang pujian? bawa agamamu Mengatakan yang Yesus hina perkasa agama atau orang mengatakan lain. mana yang lebih mulia? Mengatakan Yesus perkasa atau mengatakan Yesus lemah? Mana yang lebih mulia? Dengar, paham tidak? Kau? Dengar, Secara dengar, fisik dia dipukul-pukul, dicambuk itu ya Ya jelas sudah, paham lah. bagi Kau kau harus dia paham, lemah. orang pasti lemah Berarti lah. teman-teman, Tapi orang tidak secara Kristen iman, mengatakan, Tapi iya, tidak secara iya, iman. berarti kau Tetapi katakan bukan Yesus itu imannya yang lemah lemah. fisiknya. Kau paham tidak? Iya paham. Kau Tapi berkata bukan imannya. Yesus itu lemah secara fisik, ya kan? Ya udah. Aduh, parah Lemah otot secara, Tuhan. dengar, saya bilang lemah secara fisik karena dipukul, dicambuk. Kau paham tidak? Iya dia Karena lemah. dipukul, dicambuk. Iya ya Tuhan kau lemah, iya. Beribu-ribu orang, kan? Iya Tuhan kau Beribu-ribu lemah. orang. Iya Tuhan kau Kan? lemah menurut kau. Ya. Jangan kau Udah ada ambil lagi. setengah-setengah. Kalau mau Iya, berbicara, Tuhan, kau lemah secara sejujur-jujurnya fisik. ambil dari awal. Jangan Ya setengah-setengah. elah, ini ibu kenapa sih? Iya Kamu suka Tuhan hina ibu orang, lemah tidak secara bagus itu. fisik. Iya ibu, Tuhan ibu lemah secara fisik, oke? Tuhan kami tidak lemah secara iman, paham kau? Tuhan ibu beriman. Imannya tetap kuat. Oh jadi Yesus Imannya beriman. tetap kuat. Tuh, Dan- Yesus beriman. Kepada siapa Ya dia iyalah. beriman? Oh Yesus beriman. Kepada siapa? Kepada siapa dia beriman? Kepada kami semua dan kepada orang yang percaya kepadanya. Dia beriman kepada kalian. Wah jadi Tuhan Kepada Allah kalian. Bapanya di surga. Oh jadi dia punya punya Allah Bapa yang Bapa di dia surga. imani. Sebagai apa dia imani Bapa itu? Kau berbelat-belit, kau mulutmu pintar sekali berbelat-belit. Kau bohongi dunia. Jangan suka bohongi dunia dengan ajaranmu yang konyol. Kok ajaran Islam dibilang konyol sama ibu penghujat ini. Sudah Tuhannya dihujat, agama kita pun dihujat. Kaunya. Bukan Ajaranku agamamu, kau tapi bilang konyol kaunya, tadi. otakmu itu yang Enggak, konyol. kau bilang tadi ajaranku, ajarannya Pak Prabowo Islam. Kaunya Kau yang bilang konyol. lu bala minta Kaunya maaf lah kau sama konyol. Islam. Kau jangan bawa, kau tuh orang kampung Ada. kau Ajaranku ya, bukan aku ya kau Orang bilang kampung tadi. kau mau bawa agama kau. Orang kampung, orang Kau kota hina saya kami. mah. Saya mah tinggal di kota. Kalau mau cari tenar Kenapa jangan kok? jangan fitnah Udah sama terkenal, orang, udah paham kau? tenar, udah banyak fansnya. Itu Tenar di YouTube apa aja kamu? udah Nggak ada subscribe-nya mukamu di banyak. mana-mana. Ada, klik Muka aja dosamu Uniripa. aja yang ada. Ada Uniripa di mana-mana. Ih. Muka dosamu aja yang ada. Mana ini mah Banyak muka dosamu polos, itu. muka polos, muka manis, muka nggak berdosa Muka ini. dosamu itu banyak. Suka hina orang. Mana? Masa muka dosa manis gini? Jangan-jangan kamu Jangan-jangan langsung Roh Kudusnya mulai bekerja, teman-teman. Biadab. Yang biadab itu yang mengatakan Tuhannya itu lemah secara fisik, atau baru biadab. Apalagi masa pakai lipstik mewartakan ajaran beriman. Suka-suka gue dong, Waduh, lipstik apa gue. gini? Irian banget ibu ini. Cari Bilang aja tamu, gak punya lipstik. cari nama. Mau pak, iyalah mau cari nama. Cari Malas. nama. Malas ladeni kamu Iri dia dengan kecantikanku, langsung turun dia. Ya ada aja ibu-ibu Kristen ya. Kita pakai lipstik, dia yang tantrum ya. Dia yang bilang Tuhannya lemah, dia yang marah. Aneh mau oten ya. Ada apa sih ibu-ibu Kristen, lucu ya. Apa sih wajah kayak gini, wajah dibilang wajah berdosa. Nggak lihat nih wajah-wajah kayak gini. Hah? Wajah-wajah polos gini, wajah nggak tahu apa-apa ini. Halo Bella Sitorus. Kenapa sih ibu itu ya? Aku pakai lipstik dia langsung